kemerdekaan telah diproklamasikan, tetapi perjalanan bangsa Indonesia baru saja dimulai. Tahun-tahun awal Republik dipenuhi dengan perjuangan mempertahankan kedaulatan dan membangun fondasi negara. Seiring waktu, perbedaan pandangan politik dan ideologi mulai menajam. Dalam suasana dunia yang terbelah oleh perang dingin, Indonesia pun menghadapi tekanan dari berbagai arah. Ketegangan yang terus berkembang akhirnya mencapai puncaknya pada malam 30 September 1965. Peristiwa itu bukan hanya sekedar tragedi politik, melainkan titik balik yang mengubah arah sejarah Indonesia secara signifikan. Memasuki awal dekade 1960-an, situasi politik Indonesia semakin kompleks. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini dimaksudkan untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama dalam satu kerangka persatuan nasional. Namun dalam praktiknya, hubungan antar kekuatan tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Partai Komunis Indonesia atau PKI mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar negara Blok Timur. Di sisi lain, sebagian kalangan militer memandang perkembangan tersebut dengan penuh kewaspadaan. Sebelum saya menanggapi satu persatu apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya mendapat penjelasan dari ketua. Bukan bermaksud saya meragukan mengenai hal Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat informasi mengenai hal tersebut? Terus terang, saya harus mengungkapkan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu diciptakan dengan sengaja oleh lawan kita sendiri, dengan tujuan memancing kita supaya terjadi konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya ingin ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terpisah. Terima kasih. Silahkan kawan Yono. Baik, untuk sementara pertanyaan saya sama seperti kawan sebelumnya. Kalau begitu, barangkali kawan Sanusi masih memiliki pertanyaan. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan menanyakan hal-hal pokok saja. Pertanyaan pertama sama seperti kawan Sukirman. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam Dewan Harian Politik Biro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin meminta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner bertindak mendahului Dewan Jenderal. Terima kasih. Baik, saya kira saya tidak perlu mengatakan setiap bagaimana yang seharusnya diberikan anggota partai dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang ada di atas segala-galanya. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu bahwa sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira bahwa Badan Pusat Intelijen harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, kita tidak memiliki
satupun badan yang dapat kita percaya. Tapi yang paling penting, saya minta untuk kawan-kawan semua untuk jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat bila terjadi sesuatu di luar perencanaan kita. Tidak semua orang mampu untuk tetap tahan tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama untuk keselamatan partai. Karena itu, saya tidak berani menyebutkan nama perwira-perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubung dengan pernyataan terakhir. Secara umum, saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan militer bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai itu sendiri. Kawan-kawan, pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali daerah Jakarta Raya, dan yang paling baik adalah di daerah Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan antara di kalangan Dewan Jenderal, yakni antara Nasution dan Ahmad Yani, tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan sukses jika aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, merekalah pemenangnya. Jadi, Jawa adalah kunci. Di balik tenangnya malam, waktu bergerak menuju satu titik yang tak terelakkan. Beberapa jam sebelum penculikan terjadi, pertemuan-pertemuan berlangsung tertutup. Strategi dibicarakan dan nama-nama mulai disebut dalam bisik yang penuh ketegangan. Sekarang malam apa ya, Bu? Malam Jumat, Mas. Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Sebaiknya kita tidur. Kenapa fotonya taruh di sini, Mas? Iya dong, kalau situ dandan bisa lihat saya. Ah, bisa aja. Masih sakit giginya, Mas? Kok malah nanya? Ya kalau Mas sakit, Boyo tidur toh, Mas. Justru kalau sakit gak bisa tidur. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Kok kayak kuburan? Jenderal, Pur. Jenderal. Ada apa, Den? Kami diperintahkan untuk menjemput Jenderal. Segera ke istana. Beliau sedang tidur, Den. Bangunkan Jenderal. Tidak bisa, Den. Kamu.
Ada apa ini? Ya, jenderal diminta untuk menghadap presiden. Sekarang. Sekarang. Ya. Baiklah, kalau begitu, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak perlu jenderal. Setidaknya, saya cuci muka dulu, toh. Sebaiknya tidak perlu jenderal karena waktu sudah kritis. Lancar kamu. Nih, tembak. Jenderal, keluar jenderal. Jenderal. Jenderal, keluar jenderal. Jenderal. Jenderal, keluar. Jenderal. Jenderal, keluar jenderal. Jenderal, keluar. Jenderal, keluar. Keluar. Jenderal, keluar. Ada Cakrawirawa. Jenderal, keluar. Jenderal, keluar. Non, takut non. Non, ada yang kena non. Anakku. Anakku. Gimana Nasution? Gimana Nasution? Gimana Nasution? Pak Nasution, sudah 3 hari di Bandung. Kalian di sini hanya membunuh anak saya. Berhenti bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diminta membawa Bapak untuk menghadap Presiden. Sekarang. Ya, sekarang. Sebentar, Bapak masih tidur. Pak, ada Cakrawirawa. Hah? Ada Cakrawirawa? Suruh mereka datang jam 8 pagi. Kalian datang lagi jam 8 nanti. Tidak bisa, Bu. Bapak disuruh menghadap Presiden sekarang. Ya sudah, tunggu sebentar. Keluar jenderal. Keluar. Cepat sembunyi.
Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Apa kalian benar? Tidak salah dengar. Kami kira tidak. Itu perintah yang kami dapat, Jenderal. Apakah saya tidak berpakaian rapi dulu? Tidak usah, Jenderal. Silakan jalan, Jenderal. Masuk, Bu. Ada apa ini? Keadaan negara sedang genting, Pak. Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Baik. Ayo cepat, jalan, Jenderal. Ada apa ini? Kau buru-buru ini? Bu, cepat hubungi pelayan ini. Ada apa ini? Kenapa saya dihalangi? Bapak presiden sedang menunggu di istana. Cepat jalan. Cepat. Apa arti semua ini? Kami hanya menjalankan sesuai perintah, Jenderal. Perintah siapa? Ini perintah atasan kami. Siapa dia? Apa sebaiknya saya berpakaian rapi dulu? Tidak usah, Jenderal. Cepat jalan. Jenderal, keluar! Atau rumah ini saya ledakan. Jenderal! Keluar! Keluar, Jenderal! Jenderal! Keluar, Jenderal! Jenderal! Keluar! Jenderal! Keluar, Jenderal! Keluar! Kenapa macet sekarang? Jalan, Jenderal. Cepat. Cepat, Jenderal. Waktu sedang kritis.
Iya.